Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Ormando Sergio, NIM 2025021393. Di sini saya akan menjelaskan yakni PPT tentang sejarah peradaban Islam masa Khulafa Ar-Rasyidin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memperdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus pengganti Nabi Muhammad sebagai imam umatnya. Baiklah, selanjutnya yang pertama kita masuk ke zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-11 sampai 13 Hijriah ataupun 632 sampai 634 Masehi. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi, di mana zaman para Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama, julukannya Abu Bakar, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Miraj. Selanjutnya kita akan masuk ke zaman Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya yang bernama Khattab dan ibunya yang bernama Qatman. Perawakannya tinggi besar dan tegap dan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan serta warna kulit coklat. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Khalifah Umar ibnu Al-Khattab, yang menjabat menjadi khalifah ialah Khalifah Utsman ibnu Affan dari mulai tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan ahli tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, masa pemerintahnya adalah yang terpanjang dari semua khilafah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Baiklah, yang selanjutnya Khalifah Ali ibnu Abi Thalib mulai dari 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah atau 656 Masehi sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibalat dengan secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya, ia menghadapi berbagai penolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Kemudian untuk kesimpulan sejarah tersebut, yang ini perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pembangunan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Umat Islam betul-betul
masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirul Mukmin sebagai pelopor secara langsung daripada penegaknya syariat Islam itu, ajaran Islam menjadi ruh daripada perjuangan mereka. Usaha-usahanya yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para nabi palsu dibasmi, baik dengan cara damai bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dan khalifah, maka jalan terakhir adalah dibasmi dengan cara diperangi. Dalam mengatasi pemberontakan juga ditempuh dua cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Namun usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini tidak berhasil, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh. Justru situasi kembali damai ketika Hasan ibnu Ali mengerahkan tanpa kepemimpinan kepada Muaywan yang sangat berambisi menjadi pemimpin kaum muslim. Dengan penyerahan kekuasaan itu, maka berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sekian penjelasan saya tentang sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.